Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan memasuki materi baru, bab baru, yaitu mengenai bola. Dengan submateri ada 3, tapi ketiga ini submaterinya itu hanya membahas mengenai persamaan bola. Pertama, persamaan bola yang berpusat pada titik P, A, B, C. Kemudian submateri yang kedua yaitu persamaan bola yang berpusat pada titik pangkal O, yaitu 0, 0, 0. Kemudian yang ketiga, persamaan bola yang melalui 4 titik. Sebelum kita memasuki ke pembahasan mengenai bagaimana bentuk persamaan bola tersebut, kita bahas dulu mengenai definisi dari bola itu sendiri. Bola adalah tempat kedudukan titik-titik dalam ruang yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu, di mana titik tertentu itu dinamakan titik pusat. Kemudian jarak antara titik-titik dalam ruang terhadap titik tertentu itu disebut jari-jari bola. Nah, perhatikan pada gambar ini ada banyak titik, tak hingga banyaknya titik yang ada dalam ruang. Kemudian titik-titik tersebut memiliki jarak yang sama terhadap titik tertentu, di mana titik tertentu itu adalah titik pusat. Nah, misalkan titik pusatnya itu adalah A, B, C. Kemudian kita misalkan salah satu titik yang ada di sini itu adalah X, Y, Z. Jadi jarak antara titik P dengan titik A, B, C ini dengan titik X, Y, Z itu dinamakan jari-jari bola. Oke, kita masuk ke persamaan bola yang berpusat pada P, A, B, C. Jika diketahui sebarang titik Q, X, Y, Z pada permukaan sebuah bola, maka jarak antara titik P ke titik Q itu adalah R atau jari-jari. Sehingga masih ingat rumus mencari jarak antara dua titik, ya, rumusnya seperti ini ya. Maka QP sama dengan akar X kurang A pangkat 2 ditambah Y kurang B pangkat 2 ditambah Z kurang C pangkat 2 itu sama dengan R. Kita kan sudah tadi mengetahui bahwa jarak antara P dengan Q itu adalah R atau jari-jari. Atau dengan bentuk lainnya, kita pangkat 2-kan kedua ruas sehingga didapatlah persamaan bolanya seperti ini. Ini adalah persamaan bola yang berpusat pada titik P, A, B, C. Kemudian persamaan bola yang kedua yaitu persamaan bola yang berpusat pada titik O 0,0,0. Nah, jika diketahui salah satu titik Q yaitu X, Y, Z pada sebarang titik pada permukaan bola, maka jarak antara titik Q ke titik 0,0,0 ini adalah sama dengan tadi, yaitu jari-jari, sehingga jarak Q ke O atau OQ itu sama dengan akar X kurang 0 pangkat 2 ditambah Y kurang 0 pangkat 2 ditambah Z kurang 0 pangkat 2 itu sama dengan R. Atau dengan bentuk lain, kita kuadratkan kedua ruas sehingga didapatlah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2 sama dengan R pangkat 2, di mana R ini adalah jari-jari. Nah, itulah kedua persamaan yang berpusat pada titik P dan yang berpusat pada titik O atau titik 0. Nah, kemudian dari persamaan bola yang berpusat pada titik P ini kita akan mendapatkan persamaan umum bola. Oke.
Ini dia. Dari persamaan bola yang berpusat pada titik P, A, B, C, kita dapatkan tadi seperti ini kan, bahwa X kurang A pangkat 2 ditambah Y kurang B pangkat 2 ditambah Z kurang C pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Kemudian kita operasikan, kita proses sedemikian hingga ini dapat X kuadrat kurang 2AX tambah A kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2BY tambah B kuadrat tambah Z kuadrat kurang 2CZ ditambah C kuadrat kurang R kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita dekatkan antara X kuadrat, Y kuadrat, dan Z kuadrat. Kemudian ini kita juga dekatkan. Nah, sedemikian hingga ini bisa kita ubah menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat tambah AX dengan memisalkan bahwa min 2A ini sama dengan A, min 2B kecil ini sama dengan plus B besar, kemudian minus 2C ini kita misalkan dengan C besar, kemudian A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat kurang R kuadrat ini kita misalkan D. Sedemikian hingga kita dapatlah persamaan umum suatu bola, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat tambah AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. Kemudian kan tadi kita memisalkan bahwa min 2A kecil itu sama dengan A besar, di mana A kecil ini adalah salah satu koordinat daripada titik pusat. Nah, kalau min 2A sama dengan A besar, maka untuk mencari titik pusatnya, misalkan kita hanya ketahui persamaan umum bolanya, kemudian kita disuruh tentukan titik pusatnya misalkan, maka titik pusatnya itu adalah min 1/2A, min 1/2B, dan min 1/2C. Ini adalah titik pusat atau titik koordinat daripada titik pusat dari bola. Jadi kalau kita dapat persamaan seperti ini, ya kita bagi min 1/2 saja, kalikan dengan min 1/2 saja dari koefisien A besar ini. Itulah adalah koordinat titik pusat, salah satu koordinat titik pusat. Kemudian untuk mencari jari-jarinya kan tadi didapat bahwa D itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat kurang R kuadrat. Sehingga kalau kita mau cari jari-jarinya itu adalah A kuadrat akar A kuadrat tambah B kuadrat, di sini B kuadrat ya, tambah C kuadrat kurang D. Itu untuk mencari jari-jari suatu bola. Kemudian atau kita bisa buat rumusnya seperti ini. R sama dengan akar 1/4 A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat kurang D. Karena kita tadi memisalkan bahwa min 2A itu sama dengan A besar. Oke, setelah diketahui rumus-rumus untuk mencari titik pusat, bagaimana bentuk persamaan umum suatu bola, dan bagaimana mencari jari-jari dari persamaan umum suatu bola. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Contoh pertama. Tentukan titik pusat dari jari-jari bola berikut. Pertama, persamaan bolanya yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat tambah 8X kurang 10Y kurang 6Z tambah 1 sama dengan 0. Nah, kemudian kita ketahui bahwa A besarnya itu adalah, koefisien A besarnya itu adalah A, kemudian koefisien B nya itu adalah min 10, kemudian C nya itu adalah minus 6.
Sehingga untuk mencari titik pusatnya, kita kalikan dengan min 1/2 kali 8, min 1/2 kali min 10, dan min 1/2 kali min 6. Sehingga didapat titik pusatnya yaitu -4, 5, 3. Jadi koordinat dari titik pusatnya itu adalah -4, 5, 3. Kemudian jari-jari bolanya. Didapatlah tadi rumus untuk mencari jari-jari bola, yaitu akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat kurang D, atau akar -4 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 3 kuadrat kurang 1, itu sama dengan akar 49 atau sama dengan 7. Maka didapatlah jari-jari dari bola ini adalah 7. Kalau kita dapat jari-jari yang dimana jari-jarinya itu lebih besar daripada 0, maka bola tersebut merupakan bola sejati. Kemudian contoh yang kedua, misalkan kita punya persamaan bola seperti tambah 2z kuadrat kurang 2x tambah 2y tambah 4z tambah 3 sama dengan 0. Nah ini kan sedangkan kita maunya itu persamaan umumnya itu adalah koefisiennya di sini itu 1 ya. Di sini 1, di sini 1. Sedemikian hingga kita dari persamaan ini kita bagikan dengan 2 atau kita kalikan dengan 1/2. Didapatlah persamaan umum dari bola ini adalah x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat kurang x tambah y tambah 2z tambah 3/2 sama dengan 0. Sedemikian hingga kita dapat titik pusatnya yaitu min 1/2 kali min 1 atau sama dengan 1/2. Kemudian min 1/2 kali plus 1 didapat min 1/2. Min 1/2 kali 2 sama dengan min 1. Jadi titik pusat dari bola ini adalah 1/2, min 1/2, dan min 1. Itu koordinat titik pusatnya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara mencari jari-jari daripada bola tersebut? Ya, kita sisa cari dengan rumus ini. Lah didapatlah jari-jarinya itu adalah sama dengan 0. Kalau jari-jarinya sama dengan 0, maka bola tersebut merupakan bola titik. Jadi hanya berbentuk titik. Titiknya itu di titik pusat. Karena jari-jarinya 0, maka bola tersebut merupakan bola titik. Tadi kalau jari-jarinya lebih besar dari 0, maka dinamakan bola sejati. Nah, bagaimana dengan contoh yang ketiga? Contoh yang ketiga ini didapat jari-jarinya itu sama dengan imajiner, atau R-nya itu lebih kecil 0, maka dinamakan bola hayal. Jadi kalau R-nya besar 0 dinamakan bola sejati, kalau R-nya kecil 0 maka dinamakan bola hayal, kalau R-nya sama dengan 0 maka dinamakan bola yang berbentuk titik. Itu adalah contoh pertama. Kemudian contoh yang kedua, kita mau tentukan persamaan bola dengan diberikan fakta-fakta sebagai berikut. Pertama, itu kita ketahui titik pusat dan radius. Radius itu sama dengan jari-jari ya. Jadi titik pusatnya 0,43, kemudian yang diketahui yang kedua itu adalah jari-jarinya sama dengan 3. Nah, kita sisa pakai rumus itu tadi, mencari persamaan bola dengan titik pusat A, B, C. Karena diketahui titik pusatnya 0,43 dengan jari-jari 3, maka didapatlah persamaan bola seperti ini.
X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 8Y tambah 16 tambah Z kuadrat kurang 6Z tambah 9 sama dengan 9. Atau kita dapatkan, karena ini ada 16, ini ada 9, kemudian ini kita kurang 9, kedua ruas dikurang 9, didapatlah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat kurang 8Y kurang 6Z tambah 16 sama dengan 0. Nah, kemudian yang kedua, contoh yang kedua ini apa yang diketahui? Selain titik pusat, yang diketahui adalah diameter. Nah, sedangkan kita ketahui bahwa diameter itu adalah jari-jari itu adalah seperdua daripada diameter. Nah, silakan dikaji sendiri bagaimana cara mencari persamaan bolanya yang diketahui titik pusatnya, kemudian diameternya. Kemudian selanjutnya contoh yang ketiga, kita ketahui titik pusat dan titik yang dilalui oleh bola tersebut, yaitu 250. Nah, kita tidak tahu jari-jarinya berapa, maka kita cari jari-jarinya dengan ini, dengan mencari jarak antara titik pusat dengan titik yang ada di bola atau yang ada pada bola. Itu 2 kurang 1 pangkat 2, kemudian 5 kurang 3 pangkat 2, kemudian ditambah 0 kurang 2 pangkat 2, atau sama dengan akar 1 tambah 4 tambah 4, atau sama dengan 3. Jadi didapatlah jari-jarinya 3. Nah, silakan dikaji sendiri cara mencari persamaan bola yang diketahui titik pusatnya 1, 3, 2 dengan jari-jari sama dengan 3. Oke, selanjutnya contoh yang keempat. Misalkan yang diketahui yaitu adalah titik-titik ujung diameternya. Titik ujung diameternya itu adalah 300 dan 006. Maka untuk mencari titik pusat dari bola ini itu dengan cara mencari titik tengah antara titik-titik ujung diameternya, atau mencari titik tengah antara titik 300 dan titik 006. Gimana caranya? Masih ingat segmen yang dimana segmen 2 atau segmennya sama, perbandingannya sama ya, kita pakai cara itu 3 tambah 0/2, kemudian 0 tambah 0/2 atau sama dengan 0, kemudian 0 tambah 6/2, atau didapatlah titik pusatnya itu 3/2, 0 dan 3. Nah, bagaimana cara mencari persamaan bolanya ya? Sisa pakai titik pusatnya ini. Apakah mau pakai silahkan kalian mencari jari-jarinya. Apakah jari-jarinya itu antara titik pusat ke titik 300, atau mencari jari-jarinya itu dengan mencari jarak titik pusat dengan titik 006. Terserah, pasti akan mendapatkan jari-jari yang sama. Selanjutnya kalian carilah persamaan bolanya. Silahkan dilanjutkan berdasarkan prosedur-prosedur yang saya beritahukan tadi. Jadi sudah ada 3 contoh soal yang kalian harus lanjutkan kerjakan untuk mencari persamaan bolanya. Kemudian submateri yang ketiga yaitu persamaan bola yang melalui 4 titik. Misalkan diketahui titik P X1 Y1 Z1, kemudian titik Q X2 Y2 Z2, kemudian titik R X3 Y3 Z3, dan titik S X4 Y4 Z4, di mana keempat titik-titik ini berada pada bola.
Gimana cara mencari persamaan bolanya? Kita substitusi titik P, Q, R, dan S ini ke persamaan bola X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat tambah AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. Sedemikian hingga kita dapat 4 persamaan ini. Ini adalah persamaan bola yang melalui keempat titik tersebut. Dari persamaan ini kita mau cari berapa A-nya, berapa B-nya, berapa C-nya, berapa D-nya. Apakah kalian mau menggunakan metode eliminasi substitusi atau kalian mau memakai ekspansi kofaktor yang saya sudah jelaskan pada perkuliahan aljabar linear. Kalau mau kalian eliminasi substitusi boleh, mau pakai cara ekspansi kofaktor juga boleh untuk mencari koefisien A, B, C, dan D. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Tentukan persamaan bola yang melalui titik 000, titik 001, titik 200, dan titik 010. Pertama kita substitusi titik-titik tersebut pada persamaan bola sehingga kita dapat ini kita substitusi dulu titik pertama yaitu 000. Demikian hingga kita hanya mendapat D sama dengan 0. Karena ini 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah D sama dengan 0, atau kita dapat D sama dengan 0. Kemudian kita substitusi titik kedua sedemikian hingga kita mendapatkan itu ini kan semuanya 0, maka kita hanya dapat 1 ditambah C sama dengan 0 atau C nya sama dengan minus 1. Kemudian langkah selanjutnya kita substitusi titik ketiga sehingga demikian hingga kita dapat 2 kuadrat tambah 2A sama dengan 0, karena ini semuanya 0 ya. Sehingga kita dapat 4 tambah 2A sama dengan 0 atau A sama dengan minus 2. Kemudian langkah selanjutnya kita substitusi titik yang keempat ini sedemikian hingga kita dapatkan B sama dengan minus 1. Karena kita sudah dapatkan A-nya min 2, B-nya min 1, C-nya sama dengan min 1, dan D-nya sama dengan 0. Jadi kita substitusi A, B, C, D tersebut ke persamaan bola. Sedemikian hingga persamaan bola yang melalui keempat titik ini adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat kurang 2X kurang Y tambah di sini min Z ya. Di sini kurang Z sama dengan 0. Oke, itu adalah penjelasan mengenai persamaan bola. Apakah bola itu melalui berpusat titik P, A, B, C atau bola yang berpusat pada titik 0, 0, dan persamaan bola yang melalui 4 titik. Kemudian tugas individu yaitu tentukan persamaan bola yang melalui titik 2, min 1, 8, min 3, min 1, 3, 2, 2, min 1, 2, 4, 3 dengan cara seperti contoh yang ketiga yang sudah saya jelaskan tadi.